Untuk selanjutnya yaitu acara inti peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana temanya adalah meneladani akhlak, ibadah dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan disampaikan oleh Ustadz Misbahuddin, pimpinan Majelis Taklim Nurul Hikmah Cilengsi. Kepadanya saya harapkan untuk menyampaikan ceramah. Sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Daun salam, daun takokak, jawab salam kurang kompak. Sekali lagi siap. Siap jawab salam, siap. Yang jawab salam kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak jawab salam kita doakan mudah-mudahan masuk angin. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wa billah, wa bifadlillah, wa bi syafa'atir rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanuhum ahsanuhum khuluqa. Pertama-tama yang kami hormati para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Bapak Suyanto, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami hormati Ketua DKM Darul Muttaqin Pangresa Al-Ustaz Ahmad Mudhan. Mohon maaf, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, tambah milik rizkinya, tambah sehat badannya, tambah harta bandanya, tambah putra putrinya, tambah pula istiqomahnya, istrinya. Tak lupa pula yang kami hormati kepada aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang bernama Bapak RT Arif Mulyana. Mudah-mudahan beliau dijadikan RT yang amanah, dijadikan RT yang adil, dijadikan RT yang bisa menteladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang kami hormati
ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Luhur, Maha Ghafur. Salawat serta salam kita curahkan kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad, yang mana beliau sudah mengajak kita di jalan biadab, ke jalan yang beradab, di jalan gelap gulita, ke jalan terang benderang, di jalan jahiliyah, ke jalan Islamiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah kita semua pada malam kali ini bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan Maulid Nabi ini menjadikan sababiyah, menjadikan wasilah aminan kusadayana nutara sholat rajin sholatna, yang tidak rajin sodakoh rajin sodakohnya. Kalau di sini ada tukang judi, berhenti judinya. Kalau ada tukang minum minuman keras, berhenti minuman kerasnya. Kalau ada ibu-ibu yang suka marah sama suami, berhenti marahnya. Kalau ada ibu-ibu yang suka melotot sama suami, berhenti melotot. Amin. Kira-kira bapak di sini ada ibu-ibu yang suka melotot sama suami? Ada? Kompak ya. Malam saya ceramah di Cirebon, di Kuningan. Tadi jam 4 baru pulang ke sini. Gitu ya, nanya seperti ini, Bu, ayah, Pak, musa melotot ke suami, badan. Ternyata Bogor sama Kuningan saudara anak, bener tuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tapi saya yakin ibu-ibu semua di sini solihah, amin. Solihah, amin. Rikir ayat duit mah. Kalau ibu-ibu zaman sekarang mah ada uang, abang saya nggak ada uang, nggak dikasih, isi hutang. Eta salaki malam Jumaah ngajak kayak bulan kolot mah, mama malam Jumaah hareudang. Ya Allah Rabbi pilih ginilah we bulan ngora bapana mau makan dulu, mau tidur dulu, mau mandi dulu, mau ngopi dulu, ditawarin semuanya. Tapi yakin di sini semuanya solihah, amin ya robbal alamin. Ini saya mau nanya dulu, mohon maaf nih, ini ceramah bahasanya Sunda Raya, Indonesia Raya, Jawa Raya, atau campur raya? Indonesia. Campur. Tapi saya jujur, kalau saya asli orang Sunda, asli orang Cimande. Kalau orang Sunda berbicara full bahasa Indonesia pasti mempunyai penyakit mah. Betul nggak? Oke, kalau gitu mah gitu. Jadi bahasa Indonesia apa ya? Tapi kalau misalkan ada Sundanya wajar, namanya orang Sunda. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini acaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang peringatan Maulid Nabi, ada satu pertanyaan yang sangat sederhana. Pertanyaannya gini, kenapa dari dulu sampai sekarang umat baginda Rasul di setiap pelosok, setiap kampung, setiap kota, setiap desa, bahkan setiap negara masih mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sangat singkat dan sederhana. Karena dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua momentum yang sangat penting. Momentum yang pertama, Rasul lahir ke muka bumi membawa nikmat. Betul? Kita kumpul di sini nikmat enggak? Nikmat yang paling besar dibawa oleh Rasul. Rasul menanamkan, Rasul menyempurnakan ilmu-ilmu akhlakul karimah. Baginda Rasul lahir ke muka bumi menanamkan akhlakul karimah. Masih ada zaman sekarang anak bilang goblok kepada orang tua.
Ini kurang yang ditanamkan ilmu-ilmu agama. Pak, di Cilengsi ada kejadian zaman sekarang anak-anak nih beda dengan zaman dulu. Dulu bilangnya bapak, sekarang malain. Sekarang bapaknya diganti, bapaknya bokap, mamahnya nyokap, uaknya wakap, bibinya bikap, kakeknya nyakub. Itu anak minta duit sama bapaknya, bokap, gue minta duit berapa Tom? 50.000. Kata bapaknya, enggak ada, kalau 50 ada juga 5.000. Uang 5.000 diambil, berangkat keluar, ditanya sama temannya, lu kasih berapa sama bokap lu? Goblok, kalau aing ada 5.000. Kenapa anak bisa bilang goblok kepada orang tua? Ini kurangnya ditanamkan ilmu-ilmu agama, kurangnya ditanamkan ilmu-ilmu akhlakul karimah. Pantas kata baginda Rasul, inna babu istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Mudah-mudahan anak kita jadikan anak-anak yang soleh, amin. Jadikan anak-anak yang akhlak mulia, amin. Ya Rabbal. Ini anak-anak zaman sekarang nih, kadang-kadang orang tua duduk di kursi, dia ngelewat, ih kesenggol, bapaknya jatuh ke belakang, bukannya dibangunin, babeh tolol ngehalangan jalan. Ya Allah Rabbi firli. Jadi yang pertama baginda Rasul lahir ke muka bumi membawa nikmat. Momentum yang kedua, Rasul lahir ke muka bumi membawa rahmat. Mana ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak semata-mata aku ngutus kepada engkau Muhammad, melainkan untuk merahmat alam semesta. Ibu, bapak, baginda Rasul, jangankan terhadap umatnya, kucing baik bukan yang Rasul mah dipikanya. Beda dengan ibu-ibu zaman sekarang, kucing maling daging satu gerut, bukannya disayangi, malah dilempari pakai sendal. Bus, itu kucing lehernya sampai bingkeng. Awas ibu menyakiti sama kucing, susah minta maaf nah. Ibu cing, dia cing, eta leher maneh beli bingkeng gitu, hampura jadi hampura. Si kucing ngeong, apa artinya? Tiada maaf bagimu. Susah kita minta maaf sama kucing. Ini baginda Rasul lahir ke muka bumi membawa rahmat. Masa ibu bapak rahimakumullah, ada seorang nabi, ada seorang rasul lahir ke muka bumi membawa nikmat dan rahmat. Kita sebagai umatnya tidak antusias untuk mengagungkan kelahirannya, betul? Nisbah Rasul juga manusia, ya Rasul manusia, tapi Rasul manusia luar biasa, sedangkan kita manusia biasa. Dijelaskan nama baginda Rasul dalam berjanji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji, kullu baitin anta sakinu laysa muhtajan ila surji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji, kullu baitin setiap-tiap rumah anta sakinuhu yang didatangi oleh baginda Rasul laysa muhtajan, terang bukan karena neon, terang bukan karena listrik, terang bukan karena matahari, tapi terang dengan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, Misbah, gimana caranya ibu dan bapak ingin peringatan Maulid Nabi? Ibu bapak ulama memberi gambaran kepada kita, Maulid bisa hasil dengan 3 poin. Camkan sekali lagi, Maulid bisa hasil dengan 3 poin. Yang pertama, Maulid bisa hasil bi'it'amit ta'am, dengan mengeluarkan makanan, yaitu bersedekah. Mudah-mudahan yang sedekah pada malam kali ini buat peringatan Maulid Nabi, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Bapak
rahimakumullah, jangan takut harta kita berkurang dipakai untuk bersedekah. Rasul bersabda, "Mana qasama dan min sadaqatin qaliyajat." Harta kita tidak akan berkurang dipakai untuk bersedekah, sebaliknya akan bertambah. Tahu nggak itu sedekah? Apa itu sedekah? Nih Bu, Bapak saya jelasin ya. Sedekah itu kalau di bank BRI bagaikan tabungan. Ini Pak, suka ada yang datang ke saya, dia bilang gini, "Pak Ustadz, kata Kiai kalau kita baca surah Waqiah akan banyak harta, kalau kita rajin sholat duha akan banyak harta. Saya udah setiap hari sholat duha tapi hidup masih gini-gini saja." Nih saya jelaskan, Ibu Bapak rahimakumullah, sedekah bagaikan tabungan. Ketika kita sudah nabung ke bank BRI, pasti dikasih apa? ATM. Itu apa ATM? ATM alat ngambil duit. Sekali lagi, ATM alat ngambil duit. Nomor PIN eta kunci. Nah sekarang kita sedekah bagaikan tabungan, doa bagaikan ATM. Sekali lagi, doa bagaikan ATM. Hitungan doa bagaikan nomor PIN, nomor rekening. Kira-kira Pak, kita berdoa terus sama Allah melalui sholat duha. Ya Allah, kayakan saya. Ya Allah, bawa duitkeun abdi. Tapi orang tara sodako. Kira-kira diberi semua ke Allah. Dikasih enggak sama Allah? Enggak. Bagusnya gimana kalau kita mau pede sama Allah, sebelum kita meminta maka bersedekah dulu. ATM alat ngambil duit, lamun doa alat minta duit. Sekali lagi, ATM alat ngambil duit, doa alat minta duit. Imam minta terus, nabung kagak, dikasih enggak? Maka saya Pak, kuncinya saya nih ya, hidup saya, kata istri kalau nggak punya uang terus nih, ngomong istri, "Nges ya, tomado awae saldo geus beak," cenah gitu. "Tomado awae saldo geus beak," cenah gitu. Terus kumaha neng, teangan duit bikin kayatin, kasih ke fakir, kasih ke miskin. Beres sedekah kayatin, ka fakir, ka miskin, karek menta, pede mah mentana. Pede kepada Allah, pede. Kayak saya gini nih, saya nitipin ke DKM, Pak DKM, saya nitip duit ya. Ketika saya butuh harus dibayar. Kira-kira minta sama DKM dikasih enggak? Kenapa dikasih? Udah naro ini mah naro kagak, minta sering. Jadi putus asa waktunya ahun Allah kain cenah. Ya Allah Rabbi gini. Nah, jangan takut harta kita berkurang dipakai untuk bersedekah. Ibu Bapak rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Istangzilu ar-rizqa bis sedekah. Undanglah hartamu dengan sedekah. Apalagi untuk peringatan Maulid Nabi, Ibu, kita harus banyak, harus besar sedekah untuk peringatan Maulid Nabi. Jangan kalah sama nenek-nenek yang bernama Ummu Kulsum. Ibu pernah nggak mendengar cerita Ummu Kulsum? Ada seorang nenek-nenek namanya Ummu Kulsum, geus kolot, ada nenek-neneknya. Itu nenek-nenek pengen peringatan Maulid Nabi. Dia terharu dengan keterangan, "Man anfaqa dirhaman fi maulidin nabi maka annama anfaqa jabalan minadz dhahabi sabilillah." Barang siapa yang berinfak untuk peringatan Maulid Nabi 1 dirham, Allah balas sama dengan sedekah gunung Uhud yang diciptakan dari emas. Itu 1 dirham. Ummu Kulsum tertarik dengan hadis, dengan keterangan tersebut. Itu pengadil Abu Bakar Siddiq. "Ya Allah Rabbi birli," kata Ummu Kulsum, "Ya Allah, saya pengen peringatan Maulid Nabi, duit kagak punya, beras pun kagak punya." Lihat ke belakang, punya anak cuman satu-satunya. Dipanggil anaknya, "Neng kesini, ada apa Umi?" "Neng ridho gak dijual." Buat apa Umi uangnya? Buat maulid.
Kata anaknya, Umi, kalau emang Neng mau dijual, uangnya buat maulid, Neng ridho, Neng ikhlas, biarin pisah di alam dunia, yang penting kelak nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ibu bapak Ummu Kulsum peringatan maulid Nabi ngajual anaknya. Beres menjual anak, berangkat ke pasar, beli buah-buahan, beli beras, langsung masak. Beres masak, ngundang sama tetangga, cuman sayang satu pun tidak ada yang datang. Cinta tangga Ummu Kulsum peringatan maulid Nabi di subuhan naon. Biasanya si kaya lupa sama si miskin tenyahuan. Ummu Kulsum sudah menjual anaknya. Tuh ibu bapak rahimakumullah, Ummu Kulsum rela menjual anak demi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk orang perumahan ya, kita bulan depan, tahun depan pengen peringatan maulid Nabi, uang gak punya, beras gak punya anak 3 bandel, jual 1. Uangnya buat peringatan maulid Nabi. Bapak punya istri, Pak, pengen peringatan maulid Nabi, istrinya bawel, kerjaannya marah-marah, jual. Bila perlu tuker tambah, Pak. Ibu juga sama, Bu, punya suami kerjaannya tidur, nggak kerja, udah jual. Saya yakin orang sini nggak sampai gitu. Orang sini pada kaya-kaya, alhamdulillah. Buktinya kaya, rumah pun, mobil pun, utang pun. Ya emang harus gitu Pak, hidup mah Pak. Ini bahkan kata guru saya ya, kalau ada orang rajin sodako, katanya ya, orang rajin sodako tapi nggak punya utang, itu nggak cepet kerasa katanya balasannya. Makanya saya disuruh utang terus sama guru. Reknaon kan dia hayang beungar ngahutang gitu. Lamun ngahutang maka Allah itu Allah ya, Allah ngasih rezeki kepada orang yang butuh, bukan yang menghayal. Contoh, bapak beli semen, kira-kira kalau nggak bangun rumah beli semen kagak? Bapak tengah rokok diberi rokok mual. Kusa bapak yang ngarokok diberi rokok, tambah karena iya ulah sieun ngahutang Pak. Kadang-kadang ieu ngahutang sieun ka bawa paeh. Kata jelema bodoh, niatan kurang. Lamun kurang boga hutang niatan, ya Allah, niat abdi rek mayar hutang karena Allah Ta'ala. Maot can dibayar hutang, dipamayarkeun ku Allah eta hutangna. Kunaon sababna? Sabab geus boga ni innamal a'malu binniyat. Sahna amal mah tergantung daripada niat. Jadi yang pertama, maulid bisa hasil dengan bersedekah. Lanjut. Terus capek enggak ya? Capek? Betul. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Hari ngomong tercapek ngajawab Allah menireh, ngajawab Allah bohong berartinya. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia ada dalam kelelahan, nu hadir lelah nu ceramah, lelah tinggali tandana lelah jeung capek ibu jeung bapak diupna ge geus teu ada ceureuh. Benar. Ngocang-ngocang aya anu emok, nu nyang punjar nangkep tuur. Bari nudutan aya eta teh capek ngan capekna dibagi dua, capek aya capek nikmat, aya capek kurang nikmat. Urang mah capek nikmat, insyaallah jadi ibadah buat nanti di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, maulid bisa hasil dengan bersedekah. Ingat ibu, di harta kita ada harta orang lain. Maaf 1000 maaf. Ibu bapak lalu menang duit kumaha ngomongna, nih pak uang. Lalu tidak kita refleks mengucapkan terima kasih. Apa katanya terima kasih? Terima kasih itu terima kasih 2 kata. 1 terima, 2 kasih. Terima kasih 1 terima, 2
Kira-kira kalau kita dapat uang, ada kasihnya nggak ada? Nggak ada kita mah. Satu terima, dua kasih. Terima hak kita, kasihkan hak orang lain. Mana hak orang lain? Yang wajibnya zakat, yang sunahnya sodaqah. Yang kedua, maulid bisa hasil biqiraatil Quran. Yang kedua, maulid bisa hasil dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu bapak ingin peringatan maulid Nabi duit terboga di imah, ya Allah, niat saya baca Al-Quran mengagungkan kelahiran Rasul. Hasil maulid hasil dengan membaca Al-Quran. Buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul Azim. Malam yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Insyaallah walaupun 2 ayat 40 hari baca Yasin tamat. Bagus nggak Pak? Bagus nggak? Bagus. Daripada 1 ayat tidak semuanya. Tidak, nggak apa-apa. Walaupun sedikit-sedikit juga, sedikit-sedikit lama-lama akan jadi Bu. Atau beli temen kata Yasin disambung-sambung. Ya Allah Rabbi pilih. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ibu bapak tanamkan kepada anak-anak kita bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maaf 1000 maaf, banyak di zaman sekarang anak SMA, banyak di zaman sekarang anak SMP tidak pandai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu dan bapak kudu rugi lamun boga anak teu bisa baca Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan ibu dan bapak wafat, yang dibacakan bukan Quran tapi Al-Quran. Betul apa betul? Ibu akan mati, anak pandai baca Al-Quran. Kata anak ibu, ajal ibu akan tiba. Mari baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Anak yang kedua soleh, bisa mendoakan orang tuanya, bisa mengajak zikir kepada orang tuanya. Kata anak yang kedua, Umi, bapak, ajal Umi dan bapak akan tiba. Mari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiupkeun kana cerita Umi, mari berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Ibunya mati, diakhiri dengan zikir kepada Allah, maka ibu tersebut akan mati husnul khatim. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat thayyibah lafaz la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Untung punya anak pandai baca Al-Quran. Sebaliknya ibu bapak, kalau kita punya anak tidak pandai baca Al-Quran, lihat bapaknya mau mati, Pak, paeh los. Kayak kuai harta mah dibagi-bagi, pan beleguknya. Ya Allah Rabbi pilih, lihat orang tua mau mati bukannya mendoakan, kalau bilang los. Ya Allah Rabbi pilih, ibu bapak yang paling menyedihkan kalau kita punya anak tidak soleh, punya anak tidak pandai baca Al-Quran. Setahun kemudian datang Idul Adha, datang Idul Fitri, ziarah ke kuburan. Kita punya anak 3, ziarah ke kuburan, bedanya tipis Pak. Kalau anak kita pandai baca Al-Quran, anak orang lain tidak pandai baca Al-Quran. Di atas kuburan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Anak kita nggak bisa mendoakan orang tuanya. Ke kuburan, 1 bawa cangkul, 2 bawa bunga mawar, 3 mau cai sagalon. Ngabring di atas kuburan bilang gini, Bapak, ini kuburan Bapak, mau dibawa lagi Pak, kurang cangan Paknya. Insya Allah Bapak bakal cangan di kajero kubur. Terus jadi anak nomor 2 mau bunga mawar, ngomong kieu Pak, ini bunga mawar wangi Pak, wangi. Insya Allah akan wangi sampai ke liang lahat. Anak lubang gede nah, pang badagna bawa air 1 galon. Bari ngomong kieu Pak, ini air 1 galon, dingin Pak, dingin. Insya Allah Bapak akan dingin sampai liang lahat. Cai sagalon diaurkeun beak, bapana di jero kubur
mah borowo banjir tol. Ya atuh teh banjir rumah air sakalon di aur-aur betul enggak? Makanya Allah Rabbi pilih ibu bapak rahimakumullah, tanamkan kepada anak-anak kita bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan jadi anak yang soleh, amin ya robbal. Akan jadi anak-anak yang salihah, amin ya robbal alamin. Jadi perbanyak membaca Al-Quran. Maulid bisa hasil dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Makmurkan rumahmu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, maulid bisa hasil di qasdi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan berkah sholawat kita semua dapat syafaat, amin ya robbal alamin. Ibu, kita punya anak bangun tengah malam ulah sok disisinan kucuri. Ya kadang suka ada pak anak bangun tengah malam, kata mamahnya, diam jangan nangis ada juri. Itu anak bukannya tidur malah bangun, kata anaknya, mak mana jurinya? Tuh lagi tidur. Mak itu bapak sih ada juri bolor baik. Ya Allah Rabbi pilih anak bangun tengah malam, kenalkan sama nama Rasul. Jangan nangis. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Anak digendong sambil baca solawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Munhayyam syafa'at Rasul kana salatu la kadul salatu la fardu mungkul munhayyam doa dikabul. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Insya Allah ibu, kalau anak kita menangis dibacakan salawat akan jadi anak yang soleh, amin. Akan jadi anak-anak yang solehah, amin ya robbal alamin. Tanamkan kepada anak-anak kita bacaan-bacaan salawat. Ibu sama suami berantem sering baca salawat. Kebetulan ibu punya suami namanya Ahmad, lagi marah-marah bacain salawat. Kata suaminya, ini kopi kurang manis. Namanya Ahmad, langsung bacain salawat. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam salam alaika. Gak marah tuh Kak Ahmad. Kebetulan punya istri namanya Bibah, kata Kak Ahmad, ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal, ya Sabdale, wal hawana wal hawana. Rajul anakna Ummi akur di rumah dengan bacaan salawat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Intinya ibu, dengan berkah peringatan Maulid Nabi ya, bukan saja kita harus rajin salawat, bukan saja kita harus menanamkan akhlakul karimah, tapi kita juga harus rajin-rajin tolabul ilm. Rajin-rajin tolabul ilm. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan Maulid Nabi ini
kita semua diberi taufik dan hidayah bisa mendawamkan thalabul ilmi. Amin. Ya Rabbal alamin. Penting ilmu, penting ilmu, penting. Mana rada dunia palaihi bil ilmi. Barang siapa ingin meraih dunia eta ge kudu make jualan kudu make ilmu, bisnis kudu make ilmu, tani ge kudu make baca Quran harus pakai jilbab, harus pakai ilmu. Udah ketahuan bapak ibu-ibu terbiasa pakai jilbab, mereka hadir pakai jilbab miring, pakai jilbab naon ge datanya hon ilmu na ibu. Maaf ya bu ya, 1000 maaf nih, sekarang banyak tontonan jadi tuntunan. Di Cilengsi mah ada kejadian nenek-nenek umuran 70 tahun pakai jilbab gaya ngikutin artis kan kerudungnya dibelit-belit sama leher dia akan cekek eta si Dini. Ya Allah Rabbi pilih eta panggung kalah si Dini ku anak muda, bawahnya pakai legging warna pink, hareup aya gambar Hello Kitty, tukang aya gambar Upin dan Ipin. Pernah bacaan betul-betul cek Pak RT betul pewot cenah. Nggak mau kalah itu si nenek sama anak muda ke pasar pakai motor beat, di belakang ada anak muda, kata anak muda ada perawan tuh di depan. Di udang-udang dikejar-kejar, dia dapat, begitu dapat dilihat di belakang masa gitu, kok di depan masa gini. Tertipu aku sama nenek. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin meraih akhirat eta ge kudu make ilmu. Baca Quran harus pakai ilmu, sholat harus pakai ilmu. Nih adik-adik dengerin ya, kalau kita punya ilmu, hidup di mana saja nggak bakalan susah. Sekali lagi, hidup punya ilmu dimanapun kita berada nggak bakalan susah. Saya tahadus bini mah Pak, asli di Cimande, ngumbara ke Cilengsi udah hampir 12 tahun. Tinggal di Cilengsi, belum pernah jualan, belum pernah tani, gak ada sawahnya. Belum pernah jualan, gak ada modalnya. Apa kerjaannya? Duduk aja di rumah, boga duit, baca Quran, boga duit, baca Quran. Wiridan we, kita apa? Boga duit wiridan. Ini wiridnya nih. Perhatikan. Ini wirid biar kita banyak duit. Wirid we isu-isu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Datang bini ya minta uang buat belanja, bentar wiridan dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Datang anak ya pengen diajar cepetan, bentar wiridan dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dapat upah 450 kali. Datang tamu bapak-bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Pak Kiai mau minta tolong apa? Istri saya mau ngelahirin. Lu yang bikin datang ke gua. Lain gitu Kiai, rek menta cae jeung hayang pangdoakeun. Oh gitu, Bapak duduk di kursi sebentar. Saya masuk ke rumah, bukain kulkas, ambil air dalam kulkas ukuran 1 liter, langsung dijampe, langsung didoain. Apa doanya? Kulhu falak binas. Kata saya, Pak ini air bawa ke rumah. Sampai rumah langsung taburin ke perut Bapak, ke perut istri Bapak. Datang ka imah eta cair langsung dibanjurkeun, borolo cair ditumpahkeun, borojol bayi langsung lahir. Kenapa Pak itu bayi cepat lahir? Satu, itu bayi cepat lahir kedinginan, pakai air es. Alhamdulillah. Kedua, 7 panggung di cancel batal. DP geus arasup aing. Aduh cenah dicopot deui bahaya ieu. Langsung telepon panitia. Panitia ieu kumaha? Duit teu geus asup. Kiai engke we cenah mulut hareup lamun Covid geus beres, saudara dibikeun cek aing teh. Ya Allah Rabbi pilih jualan pas saya samping dengan modal 45 juta. Da boga duit kumpulkeun, eta samping dianjuk-anjukkeun hang jadi bos atuh. Cik simkuring ieu samping seminggu lagi ke lebaran kudu kumpul duitna. 2 poe deui ke lebaran eta duit teh kumpul-kumpul. Ya Allah Rabbi pilih ternyata ngararacet sampai ayeuna aya keneh duitna nyangsang. Makanya sampai sekarang
sim kuring boga niat ya Allah moal hayang jualan deui ayeuna mah boga duit wiridan boga duit wiridan itu we nama ngeut janji Allah wa may yattaqillah yang anda makhraja orang yang bertakwa kepada Allah rezekinya datangnya tak terduga duga kasih beri mah jujur nu nyarean eueuh datang maulid ATM artos tina buludan betul kasih beri jujur datang ka dieu teh butuh doa sia teh duit ngan biasana lamun balik ceramah banyak ku penitia teh kitu sok dibere amal amplop cenah aing mah teu butuh amplop ngabaden amplop mah di mah oge eta mah eusina mah dibere heug atuh henteu oge eta mah dan cekur simpur ge cenah Jang Misbah ingatnya pesan itu dengerin anak-anak ya kalau kita punya ilmu hidup di mana-mana enggak bakalan susah insya Allah simkuring mapa di Cilengsi ya itu deket Roja kan Roja mah tersepun karena mulut tersepun karena raja pernah simkuring para seacan pernah intina orang rek beki rajaban rek beki muludan tapi ulah para dan muludan mah hukumna sunah imam muludan diributkeun jelema teu salat diantar belegu henteu makanya si buri mah enjoy wae muludan haro-haro takin tahlil gitu itu pernah ya ATM nomor ATM nomor kan 2 artos tinu maot apa itu teh milik urang hadirin kaum muslimin rahimakumullah makanya ibu kita semua harus rajin ke pengajian kalau cinta kepada Rasul teladan di akhlak Rasul sebab Rasul menyuruh kita tolabul ilm ini kadang-kadang suka ada ibu-ibu waktu ngaji malah nyuci ayat begitu ayat eta penelitian di masjid Sugorokan sampai ke ibu-ibu hari ini pengajian itu kedatangannya dikarenakan baru ada 2 orang sebelum guru kita datang marilah kita bersolawatan si ibu baca solawat tujuannya ngundang kepada ibu-ibu yang belum datang ke pengajian salawatnya gini Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu ibu-ibu sekalian hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan sebab itu kewajiban sebab itu terojo teh bapak istri kita yang tidak demen sama ngaji datang dari dapur ngisapkeun Androki ngajawabna saya juga udah tahu hari ini pengajian di rumah banyak cucian tambah mau ke undangan indung ngomong gitu anak nanu parawa nurutan indung ngikutin ibunya keluar dari kamar saya juga moal ngaji da aing ge arek nyuci baju calon suami malam ngompol 2 kali meureun molor tika ngompol ibu tidak suka sama ngaji bapak tidak suka sama ngaji anak-anak sarua jadi 11 doa tapi yakin orang sini wajah-wajah ahli ilmu amin ya rabbal alamin siap bersalawat siap mudah-mudahan yang membaca salawat dapat syafaat amin ya rabbal ya rabbi bil mustafa alil maqasidana waghfir lana al-mamada karami ya rabbi bil mustafa waghfir lana lama madha ya wasi'al kurumi risair doka hiji wasos untuk anak santri jangan dulu punya istri sebelum bisa ngaji ya Rabbi bil Mustafa
Ramadan wasilan kami Ade sair no kadua khusus untuk bapak-bapak, jangan dulu punya istri dua sebelum dapat izin yang tua. Rabbi Mustafa lima qasidana waghfir lana al-Ramadan wasi'al karami Arisa irno iriwa siente Ayah jurik ayah ririwa kini dina jengjing ayah izin ayah ngewan nenek pakele jing ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana al-Ramadan wasi'al Salawe madua puluh lima mobil sedan cet hejo awewe zaman ayeuna bisa dang dan teu bisa nge ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana Ramadan wasi'al kini kuang palina angkleng-angklengan akini ni tere di ruang masih kene jai pongan ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana waghfir lana al-Ramadan wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik hari ngaji matong sok lila sekali lagi kalau ngaji mah jangan suka lama ini jam 10 sajam saya mah ceramah di mana sajam lebih daripada sajam urusannya lembur. Ibu bapak rahimahumullah, maaf seribu maaf khusus kepada ketua DKM, saya minta doanya ya. Sekarang lagi membangun pondok pesantren Al Khairiyah Nurul Hikmah di Cilengsi. Mudah-mudahan bangunan saya lancar, amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Cukup dengan doa ngebangun? Tidak. Adapun tidak, saya mau minta bantuannya. Sugan we di dia menang sasakeun semen mah. Balik di dia menang sasakeun semen 2000 he 1000 he nu goreng mah teu pisan. Soknya sim kuring rek aja misi rek kreatif, sim kuring rek yen pondok pesantren gitunya anu boga 1000 boga 500 perak bangga niatan karena Allah ka penitia sugan we paling di menang-menang 5 sakeun semen atuh alhamdulillah. Mun penting mah di Kuningan ngecrek alhamdulillah menang 1,5 juta da loba nu hadirna. Itu di mah tuh menang-menang 250.000 pada DKM nya atuh kurang 250 tambahan we atuh ku DKM. Alhamdulillah sambil bersolawat mangga ka penitia kitunya gitu sambil berjalan sholawat deh siap sholawat deh siap salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin
yang doa dikabul. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Eling dulur kabeh ibadah olah campole berang peting olah wale besina kaburo pae. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita tarik kesimpulan, kenapa kita harus peringatan Maulid Nabi? Dikenakan baginda Rasul lahir ke muka bumi membawa dua momentum. Yang pertama membawa nikmat, yang kedua membawa rahmat. Maulid bisa hasil dengan 3 poin. Yang pertama dengan bersedekah, yang kedua dengan baca Al-Qur'an, yang ketiga dengan bersolawat. Kaharti kalau ngaji mas sampai ke kaharti, ngaji mas sampai ke kahartos. Di mana ngaji kahartos keda entos, di mana ngaji kaharti keda berhenti, di mana ngaji kahartos keda entos patali waktos. Simkuring enda direk permios ngantong hila ketua DKM Gus Artos. Mun aya mah tamahan jeung paros istri abdi parantos ngantos. Buah tomat buah peuteuy tamat. Si ngomong atuh buah tomat buah peuteuy tamat. Pepe pakai lodeh capek. Buah jeruk, buah anggur, buah pir, buah pisang, itulah buah-buahan yang bergizi. Besing teh nyaho sakit tuh kafe atuh. Ibu bapak lamun kurang puas ngadenge ceramah sim kuring malam sekarang, silakan yang punya HP ketik di YouTube, ketik Jujun Muda Cileungsi eta ngaran sim kuring sarua teu. Ari aslina mah pendek dan kekar. Hadirin rahimakumullah, jadi sim kuring lamun ceramah keluar asli nama Misbahuddin, lakobna Jujun Muda. Lamun na YouTube Jujun Muda Cileungsi, Facebook Jujun Muda Cileungsi, Instagram Jujun Muda Cileungsi. Saksi kuring mah tarang itu tarang geus we lada teh menang dakwah. Sakitu nu piatur, mohon maaf kalau ada salahnya. Ini semata-mata kebodohan saya pribadi. Kalau betulnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada request dari penitia, katanya langsung berdoa. Jadi amplop ada 2. Satu amplop ceramah, yang kedua amplop berdoa. Biasanya kalau mengadu amal 25.000. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa a'udzu bika bi su'il khatimah. Allahumma ahsin akhlaqana wa wasi' 'alaina arzaqana ya karim. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wal lisana minal kibri wal fadli minaz zina. Allahumma ya 'alimu bi hali usdur nifani wa qnina bil malil katsir wa qnina bil malil katsir wa qnina bil malil katsir wa iyyahu asma'in innaka 'ala kulli syai'in qadir bil ijabah jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah, untayan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah usai, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Misbahuddin menambah ilmu kita dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari saya pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak saudara semuanya, kami hanya insan biasa, tak luput dari dosa, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد